Controller kalau yang di Misalnya pilih dulu Simatic S7 1200. ya Di scroll ke bawah ininya. ini. Bawah lagi. Misalnya yang biasa dipakai 12 15 C DC ini yang saya punya ya. DC. Di scroll lagi ke bawah. Ini misalnya pilih yang saya punya tuh yang ini AG40. Harga 40. Kemudian add. Belum. Oh diklik, belum diklik. Nah, Udah jadi deh. baru add. Baru add. Nggak ngerti siapa ya? Iya, di sini mesti RAM-nya nggak ditambah. Harusnya RAM-nya ditambah. Tapi perasaan udah ditambah deh. Nanti lihat deh. Cara nambah RAM-nya gimana? Dari dia harus di shutdown dulu Iya, nanti harus belakangan. dimatiin. Nah, untuk bikin programnya itu ada di Ini Pak. program blocks. Program blocks. Nah, diklik ke bawah Terus? di main block Main block. gitu, di double klik di main. Double klik. Nah, ini untuk membuat program. Oke. Jadi ini buat bikin PLC RAM-nya namanya. Nah, ini di sini. Misalnya jadi bisa dua cara. Kita bisa bikin programnya dulu atau kita bisa bikin tag-nya dulu. Nah, misalnya bikin tag-nya dulu. Ini kalau mau bikin programnya dulu boleh. Ini untuk saklar, masukin tarik sini. Sini ya Pak. Ya. Tengah. Ya, dibebas dia pasti bebas. nanti di situ. Kemudian tarik ini output, ini lampu. Ini lampu. Tarik ke sini. Oke. Nah, ini kan masih tanda tanya. Ya. Ini tuh belum punya tag, belum punya address, belum punya alamat. Nah, bikinnya bisa cara kayak gini. Klik PLC text, masuk ke default tag table, double klik. Misalnya buat satu namanya saklar. Kemudian data type-nya karena kalau saklar itu kan on off. Ya. Nah, berarti boolean. Sudah. Sudah ya Pak. Salah lagi. Bool. Bool. Kemudian alamatnya Ini diklik. Nah, kalau I itu adalah fisik. fisik. Kalau Q itu adalah output, I itu adalah input fisik, Q adalah output fisik, M adalah memori. Karena kita tidak punya fisiknya, maka kita gunakan M. Nah, kemudian alamat itu ini tuh ada 00, 01, 02, 03, 04, 064, terus kemudian saya lupa 0128 atau 0255 gitu, saya lupa ya. Nanti sudah itu ganti 1, 10, 11, 1 dan seterusnya. Misalnya taruh di memori 00 misalnya, nggak apa-apa. Oke. Kemudian udah klik lagi, bikin tag baru lagi. Nah, ini namanya misalnya adalah lampu. Nah, lampu ini kita pengen output. Bolehan juga. Bolehan juga ya Pak. Misalnya nggak masalah karena ini output, dia walaupun dibilang fisik tetapi nggak apa-apa. Kita ganti Q. Ini ganti Q. Nah, nanti dia 01. Oke. Kalau bolehan itu kan satu bit. Itu bit berarti. Gitu ya. Makanya alamatnya di sini 00, ini 01. Berarti Nggak apa-apa karena cuma 1 bit alokasi memorinya. Gitu. Kalau dia nanti datanya 2 bit, harus sesudah 00 berikutnya 02. Gitu ya. Kalau datanya 4 bit gitu, misalnya data word atau tipe data kan ada real, ada float, ada word, ada double word, ada integer gitu kan. Nah, kalau integer itu kan berarti cuman sekitar 255 kan. Kalau 255 tuh berarti berapa bit? 2 pangkat berapa tuh? Nah, kayak gitu. Jadi nanti alamat berikutnya itu ngikutin berapa jumlah alokasi byte datanya. 1 bit 8 byte gitu ya. Kebalik. 1 byte 8 bit kebalik. Jadi kalau datanya 255 berarti alamatnya geser 1. Kalau datanya cuma 10 berarti geser 1 nggak masalah. Gitu ya. Karena 1 ini 1 byte. Gitu. Nah, karena dia di sini outputnya 01, udah keluar. Kembali lagi ke main tadi gambar.
Tadi gampang. Main. double klik. Nah, di sini klik, kemudian sampai muncul kayak kotak di sebelah kanan. Diklik kiri. Nah, tuh klik. Nah, kita pilih di situ saklar. Oke, nah kemudian klik di situ sampai muncul ini. Nah, diganti lampu. Oke. Udah. Nah, kemudian ini sudah jadi programnya. Baru kita bikin PLC virtualnya. Ini di minimize dulu. Yang ini ya Pak. Nah, Oke. baru masuk ke S7 PLC SIM. Nah, ini adalah PLC virtualnya. Nah, dia kalau belum jalan, nggak punya alamat IP. Ya. Nah, ini kita pencet dulu di sini, kita balikin. Kemudian project, Ya. kemudian create aja sembarang. Oke. Barang oke, aman. Oke. Nah, PLC virtualnya sudah punya alamat. Oh, iya Pak. Baru ini udah jalan. Udah jalan. Ini bisa kita minimize dengan pencet ini. Ini ya. Nah, nanti dia akan jadi PLC kecil di sini. Hmm. Nah, dan dia sudah punya alamat IP tuh. Iya benar. Kalau dia tadi waktu awal belum punya alamat IP, belum dijalanin. Belum jalanin. Nah, sekarang kembali lagi ke tiap portal. Ya portal. Kemudian ini kita klik ini untuk download. Oke, download. Oke, Ini dipilih, yang ini. pilih PLC SIM S7 1200 yang bawah. Nah, kemudian centang ini, Oke. kemudian start search. Nah, dia sudah mengenali. Tuh, udah ada kan? Oke, iya. Nah, pencet load. Set load. Nah, kemudian di load lagi. Load lagi. Itu tadi compiling dan lain-lain bla 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 bla. Klik ini. Nah, ini kan awalnya belum nyala ya. Ya. Kalau dipencet ini finish, dia langsung start jadi run. Nah, di situ tuh waktu kemarin tuh Ran. Nah, apa? Belum Udah jalan. muncul. Nah, Ada kalau minor? kita mau ngecek, nah ini harusnya udah nyala run kok. Kalau kita mau ngecek ini udah jalan atau belum, klik ini kacamata. Oke, kacamata. Apa yang terjadi? Nah, ini kita nyalain, klik kanan, Klik kanan, modify device to 1. 1. Tuh dia nyala. Oh, oke. Klik kanan lagi, Klik kanan. On. modify to 0. Oh. Nah, itu off. Kalau off ini putus-putus ya. Ya. Kalau on dia sampai ke sini nyalanya hijau. Ya, oke. Gitu. Ini tuh posisi tuh ini run, ininya Oh. run. Nah, ini harusnya run juga, tapi ya Apa tuh? Kenapa? dia tuh sebenarnya run kayak gini. Oh, Mungkin delay aja. oke. Gitu. Oke. Ini adalah anggap ini adalah Arduino IDE. Ini adalah Arduino atau ESP. Nah, sekarang kita bikin HTTP web address-nya. Itu Masuk ke mana? add new device, New device. kemudian pilih HMI, ini. Simatic Basic Panel. Pilih yang kemarin berapa sih? 10 apa 12? Saya lupa. 10 kali. 10. Pencet bawah ini. Lagi. Nah, pilih yang ada tulisannya Profinet. Coba diklik dulu salah satu. Ini Profinet atasnya. Oh iya. Nah, ini Profibus. Soalnya yang PLC yang 1215 tadi yang dipakai di sini cuman punya Profinet. Makanya yang dipilih yang Profinet. Oke. Ini enggak diganti Pak. Nggak usah, ini mah default, versi default. Oke. Berarti ini loading tuh karena RAM-nya nggak ditambahin gitu Pak? Iya mungkin. Mungkin RAM-nya nggak ditambahin. Nah, Oke. ini
PLC-nya select. Nah, dia langsung mengenali kan Oh, iya. 12 15, centang oke. Kemudian tuh dia dari sini ini adalah HMI-nya, koneksinya menggunakan Profinet. PLC-nya adalah PLC virtual yang tadi. Gitu. Yang tadi yang ini ya. Nah, kita next saja. Next. Di sini ini ada kalau mau ada tambahan pop up apa segala macam. Ini dihilangin aja dulu. Centang lagi. Kemudian next lagi. Ini juga dicentangin lagi. Ini tuh ada pop up-nya gitu. Oh, iya. Kalau mau dimodifikasi boleh. Next lagi. Ini pun halamannya bisa ditambah. Klik ini. Nah, lagi misalnya. Tuh dia bisa banyak. Oh, dia Jadi banyak. nanti ini gitu. Nah, di delete screen aja. Lihat screen-nya. Ini ya, Pak. Yes. Nah, cuman kalau gini berarti cuman satu halaman. Kemudian next. Next. Kemudian ini juga sama. Kalau kita mau ada sistem, Banyak. help, about, segala macam gitu tuh ini bisa kita pilih. Tapi kalau nggak mau ya udah satu aja. Next. Next. Nah, ini adalah tombol-tombol yang dia tuh muncul di samping-samping HMI-nya. Jadi di samping-samping layar Nggak ada. sini. Gitu. Bisa ditambahin, bisa enggak. Misalnya ditambahin misalnya Ini. start Start. sama exit aja. Exit. Kayak tampilan dashboard. Ini tampilan alat. Oh. Layar yang touchscreen. Ada screen-nya. Gitu. Kemudian finish. Ini nggak usah, Pak. Ini kalau ini tuh milih ininya nih, coba diklik. Coba. Oke. Nah, dia cuman di bawah aja. Kalau di ini dipindahin, nah dia jadi di sebelah sini tombol-tombolnya. Oke. Gitu. Kalau mau ditambahin boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah, oke. Udah ini, terus Nah, finish. Oke, sudah, Pak. Nah, ini udah muncul. Ini adalah bentuk halaman HMI di touchscreen-nya. Touchscreen-nya. Nah, sekarang kita tambahin komponen di sini. Itu adanya di libraries. Libraries. Kemudian button and switches. Button and switches. Ini lagi barunya. Master copies. Terus Kemudian pilot light. pilot light. Pilih yang bulat apa yang kotak atau warna hijau, warna merah. Oke, hijau. Tarik ke sini drag. Di sini berarti. Oke. Bebas. Satu lagi masuk ke toolbox. Toolbox. Kita ambil yang sederhana aja, ambil button ini. Yang ini. Ini nih boleh. Yang ini ya, Pak. Oke. Gitu. Oke. Nah, double klik di sini. Kemudian tag-nya diklik. Bukan. Bukan. Yang ini nih, yang tanda titik Oh, tiganya. tanda titik 3 berarti ini. Kemudian masuk ke PLC tags. Masuk ke default tag table. Pilih ini karena dia sebagai saklar. Nah, itu saklar. Jadi tinggal checklist. Checklist. Oke. Ini apa ini? Kok dia belum mengenali ya? Bentar. Oke, Pak. So. Apa karena bot? Enggak. Bentar. Ini tuh yang berapa tadi? 10 in ya? 10, Pak. Coba. Yang 12 mau nggak? Kadang-kadang dia nggak cocok.